Selamat pagi anak-anak, salam sehat buat kita semua. Apa kabarnya? Ibu berharap semua dalam kondisi baik. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita bersatu dalam doa dulu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini rezeki yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini, apakah kalian sudah sarapan? Apakah semua dalam kondisi baik? Bu Nelly berharap semua dalam kondisi baik. Oke anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan selalu. Pada hari ini, Ibu Nelly akan menyampaikan masih dalam tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungannya. Kita masuk dalam pembelajaran 5 dan 6 seharusnya ya, tapi ke-6-nya lupa diketik. Nah, kita masuk dalam pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Oke? Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa dapat mengetahui alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Yang kedua, siswa dapat menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Yang ketiga, siswa dapat memahami gambar cerita. Baik, yang pertama kita masuk dalam apa itu otot ya. Otot itu adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia. Ya. Di dalam tubuh kita pastinya ada otot. Ya, yang berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Berarti kalau tidak ada otot, manusia tidak dapat bergerak. Nah, apa itu fungsi otot pada manusia? Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya apa? Berjalan, mengangkat dan memegang. Kemudian menggerakkan jantung sehingga dapat memompa darah. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri dari zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Nah, macam-macam otot itu ada 3. Ada otot polos, ada otot lurik, ada otot jantung. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf sadar atau saraf otonom. Ya, ciri-ciri otot polos. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri otot polos yaitu yang pertama, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Yang kedua, bentuk dari otot polos adalah gelondongan. Yang ketiga, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, terletak pada organ dalam. Pergerakannya lambat dan tidak mudah lelah. Ya. Yang kemudian tidak memiliki garis-garis melintang atau polos, dipengaruhi oleh saraf otonom atau saraf tak sadar. Dan otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Selanjutnya ada otot lurik. Otot lurik itu apa? Otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Otot lurik itu apa? Otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa disebut otot rangka? Karena otot lurik menempel pada rangka. Ya, dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Coba kita perhatikan otot lurik, ciri-cirinya seperti apa? Bentuk silindris dan memanjang. Tampak adanya garis-garis melintang yang tersusun seperti daerah gelap dan terang secara berselang-seling.
kemudian melekat pada rangka, bekerja dengan sadar oleh perintah otak, bekerja cepat dan mudah lelah, memiliki banyak inti sel, mempunyai pigmen mioglobin, inti sel berada di tepi. Nah, otot jantung itu apa? Yang kedua adalah otot jantung. Yang ketiga otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap, terang, dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi untuk apa sih? Memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Apa ciri-ciri otot jantung? Yang pertama, bentuknya silindris. Yang kedua, memiliki cabang, terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Berdasarkan bentuknya, otot jantung seperti otot lurik, yaitu silindris. Ya anak-anak ya. Nah, coba kita pahami dalam bacaan tentang otot. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi. Tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Nah, dari teks ini kita bisa mengetahui ide pokoknya apa, ya? Apa itu ide pokok? Ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Nah, dalam bacaan ini kita mengetahui ide pokoknya apa? Ya, ada di sini. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tapi fungsi utamanya adalah bergerak. Itu merupakan ide pokok dari paragraf ini, ya. Nah, dari sini juga setiap cerita yang kita baca, setiap buku yang kita baca akan ada ide pokoknya. Nah, dalam wacana ini yang Ibu Nelly tulis, ide pokoknya terdapat di awal paragraf. Nah, setelah membuat ide pokok, kita juga bisa membuat cover, ya. Cover merupakan tampilan awal dari cerita yang ditulis oleh penulis. Nah, yang harus diperhatikan dalam membuat cover buku adalah yang pertama judul penulis buku, desain ilustrasi, dan logo, ya. Apa yang diperhatikan dalam cover? Ada judul, penulis buku, desain ilustrasi, dan logo. Coba kalian perhatikan judul buku halaman pertama yang ada di buku yang kalian pegang. Mungkin buku cetak atau buku cerita. Covernya pasti ada, ya. Yang pasti ada penulisnya, ada judulnya, ada desain ilustrasi. Desain ilustrasi itu biasanya dibuat sesuai dengan isi buku. Dan logo biasanya ada. Setiap buku ada logonya, ya. Nah, buku bacaan kalian juga semua pasti ada logo. Kebetulan Ibu Nelly lagi pegang buku tematik. Logonya tentang media Vena. Nah, oke anak-anak. Sekian dan terima kasih penjelasan Ibu Nelly. Ibu Nelly berharap kalian tetap semangat dalam belajar. Selalu tekun mengerjakan tugas-tugas PR, tidak terlambat mengirim, supaya nilainya tetap bagus dan menjadi anak yang berprestasi. Selamat sampai ketemu kembali anak-anak. Kita akhiri dengan doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai ketemu, Tuhan memberkati.